wabarakatuh. Anak-anak, hari ini jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas tentang gaya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bahasan tentang gerak. Bagaimana benda bisa bergerak, kemudian bagaimana benda itu menjadi diam. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana gerak suatu benda yang dikenai gaya. Mari kita ikuti. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gaya? Kemudian ada berapa jenis gaya yang bekerja pada suatu benda, serta bagaimanakah sifat-sifat gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan jenisnya, gaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan ataupun kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. Gaya pegas, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau perenggangan. Misalnya pada saat melakukan panahan atau saat bermain ketapel. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Setelah kalian mengetahui tentang gaya sentuh, sekarang kita belajar tentang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Yang termasuk gaya tak sentuh misalnya adalah 1. Gaya magnet, yaitu gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. 2. Gaya gravitasi, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. 3. Gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau arus listrik. Setelah anak-anak mengetahui jenis gaya, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat gaya. Umumnya, gaya mempunyai beberapa sifat, yaitu 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini terjadi saat anak-anak bermain plastisin yang dapat diubah-ubah bentuknya, atau juga dalam proses pembuatan keramik. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah dan kecepatan gerak benda. Misalnya saat anak-anak bermain bola bisbol, bola dipukul oleh seorang atlet, terjadi perubahan arah dan kecepatan pada benda. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Ini contohnya saat anak-anak menendang bola. Yang terakhir, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya saat kita melakukan pengereman pada saat kita mengayuh sepeda kita. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami tentang jenis-jenis dan sifat gaya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Kemudian, gaya juga memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Gaya disimbolkan dengan force atau ditulis dengan F dan satuan gaya adalah Newton. Perhatikan alat di berikut ini. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gaya, disebut dengan neraca pegas. Anak-anak, sekarang bagaimanakah kita dapat menghitung gaya yang bekerja pada suatu benda? Menghitung gaya yang bekerja pada suatu benda, kita mulai dengan mengidentifikasi gaya-gaya yang ada serta arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Seekor kuda menarik gerobak yang berisi beban, kemudian di belakangnya ada orang yang bekerja. Pada ilustrasi tersebut dapat terlihat bahwa beberapa gaya dapat bekerja secara bersamaan dalam suatu benda yang bergerak.
Coba perhatikan beberapa siswa yang sedang mendorong lemari berikut ini. Pada saat lemari didorong, terjadi gaya gesekan antara lemari dengan lantai. Lemari yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan, lemari juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak lemari. Coba kalian perhatikan juga balok ini. Balok ini ditarik oleh tali ke arah kiri dan ditarik oleh tali ke arah kanan. Gaya yang bekerja ke arah kiri diberi tanda negatif, sedangkan gaya yang bekerja ke arah kanan akan diberi dengan tanda positif. Nah, beberapa gaya yang pada contoh tersebut disebut dengan resultan gaya. Resultan gaya dituliskan dengan huruf R besar, atau F, R, atau kita tulis dengan sigma F. Resultan gaya diperoleh dari pengurangan dan penjumlahan gaya-gaya yang bekerja. Sekarang kita coba menghitung resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Soal pertama tentang resultan gaya yang searah. Sebuah gaya bekerja ke arah kanan. Gaya pertama 10 Newton, gaya kedua 20 Newton, dan gaya ketiga 30 Newton. Maka resultan gayanya adalah kita tulis F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan resultan gaya. Ini dikarenakan gaya-gaya tersebut bekerja searah sehingga semuanya dijumlahkan. Maka hasilnya resultan gayanya adalah bisa kita tulis plus 60 Newton atau kita tuliskan resultan gayanya adalah 60 Newton ke arah kanan. Kita lihat contoh resultan gaya yang bekerja berlawanan arah. Perhatikan gambar berikut. Ada sekelompok orang sedang melakukan pertandingan tarik tambang. Gaya yang bekerja berbeda antara sisi yang kiri dengan sisi yang kanan. Dari ilustrasi tersebut kita bisa lihat bahwa sekelompok pemuda yang di sebelah kiri itu memberikan gaya sebesar 15 Newton. Sementara sekelompok pemuda yang di sebelah kanan menarik dengan gaya 10 Newton. Sehingga kita bisa tuliskan adalah resultan gayanya min 15 ditambah 10 sehingga dihasilkan resultan gayanya adalah min 5 atau bisa kita tuliskan resultan gaya sama dengan 5 Newton ke arah kiri. Demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada benda dan bagaimana contoh soalnya. Teruslah belajar mencoba mengerjakan soal-soal yang ada pada suatu benda yang dikenai gaya sehingga akan memperdalam dan memperluas wawasanmu tentang gaya. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.